Bagi teman-teman yang masuk dalam kategori kedua ini, tentunya di sini sedang dilakukan pengolahan, semoga nanti bisa lulus ya. Memang untuk kondisi kita saat ini. Baiklah sobat semuanya, maksud baik dari Kemdikbudristek terkait tentang penundaan pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022 ini adalah guna mendapatkan ASN P3K yang lebih banyak ya. Maka Panselnas melakukan optimalisasi pemenuhan kuota formasi yang belum terisi dan akan diumumkan hasil seleksinya pada pertengahan Februari 2023. Nah sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi pembahasan, yaitu kira-kira siapa saja sih nanti yang bisa berpeluang untuk mendapatkan optimalisasi formasi. Nah di sini ada 4 kategori guru honorer yang nantinya akan bisa berpeluang untuk nanti bisa diangkat ya, yaitu melalui optimalisasi formasi P3K Guru di tahun ini, baik itu untuk P1, P2, P3 maupun juga P4. Nah inilah merupakan suatu hal yang bisa menunjukkan pada kita bahwa peran penting dari resume itu cukup diperhitungkan ya, dikarenakan itu merupakan batas, yaitu untuk kita itu bisa mengikuti seleksi tahapan berikutnya. Nah kira-kira apakah nanti ada mungkin juga untuk penurunan passing grade untuk P4? Kira-kira siapa saja 4 kategori guru honorer yang berpeluang untuk mendapatkan optimalisasi formasi? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Terkait tentang pembatalan tersebut, maka di sini ada informasi tentunya kepada masing-masing, yaitu admin SIMPIG P3K ya, bahwasannya di sini diberikan tambahan waktu untuk perpanjangan untuk mengolah kembali untuk data penempatan. Seperti yang kita bisa lihat di sini, yaitu mohon perhatian, dengan adanya penundaan waktu pengumuman, maka proses untuk pemetaan bagi guru non-Satminkal ini diperpanjang hingga tanggal 6 Februari tahun 2023. Tentunya saat ini adalah kita masuk dalam tanggal yang kelima, tentunya maksimal untuk waktu yang diberikan untuk kembali memetakan melalui aplikasi ini, aplikasi SIMPIG P3K ini adalah sampai besok ya, yaitu jam 12 malam. Nah tentunya kalau misalkan dilihat pada aplikasi SIMPIG P3K ini adalah muncul yaitu daftar nama P1, P2, P3 yang tentunya dari hasil seleksi untuk yang P1 tentunya menggunakan seleksi yang dari tahun 2021 untuk lulusannya, kemudian dilakukan penempatan. Kemudian untuk yang P2, P3 itu adalah menggunakan mekanisme seleksi observasi verifikasi kesesuaian, maka diambil dari nilai yang paling tinggi, itulah yang nanti akan menempati formasi. Nah di sini sudah muncul yaitu untuk muncul ini ya, yaitu adalah di sini adalah untuk daftar calon pemenang untuk yang Satminkal. Kemudian inilah sekolah induk maksudnya. Di sekolah induk kita ada formasi, kemudian kita menjadi pemenang di sana, dapat nilai tertinggi, maka yang mengisi formasi daftar namanya bisa dilihat di sini. Kemudian adalah untuk daftar calon pemenang non Satminkal, ini adalah muncul di sini. Jadi di sini ada formasi-formasi yang tersedia. Untuk formasi misalkan ahli pertama guru agama Islam, maka di sini akan muncul yaitu siapa saja yang bisa mengisi formasi di sana. Nah di sini ada, silahkan pilih 2 baris calon pemenang di samping untuk nanti ditukarkan penempatannya. Tentunya dilakukan pengolahan yang sangat jeli ya terkait tentang penempatan ini teman-teman. Jadi kita harus berpikiran positif bahwasanya hal ini merupakan demi kebaikan kita bersama. Kita pantau nanti untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Memang di sini pada Permen Pan RB-nya yaitu terdapat juga ya dari Permen Pan RB nomor 20 tahun 2023, yaitu dari Kemdikbudristek itu melakukan yaitu mitigasi resiko pada bab yang ke-7, yaitu verifikasi dan validasi pelamar prioritas, kemudian pengaturan penempatan P3K. Ini dari hasil pengadaan ya yang diajukan dari Panselda. Kemudian ini adalah untuk mekanisme penempatan untuk teman-teman pelamar prioritas 1, prioritas kedua dan juga prioritas yang ketiga. Terkait tentang tahapan seleksi, tentunya di sini sudah kita bahas bahwasanya dari Kemdikbudristek ini bisa melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan sebagaimana dari Panselda. Kemudian Kemdikbudristek ini menyusun rekomendasi ya, yakni rekomendasi apabila pelamar akan mendapatkan penempatan tugas yang tidak sesuai. Tentunya di sini untuk kebaikan bersama, tentunya juga tidak akan melanggar dari juknis yang telah ditetapkan. Kemudian untuk mekanisme penempatan P1, tentunya juga di sini bagi teman-teman yang masuk dalam kategori mendapat penempatan ini sangat aman. Dan di sini adalah untuk mekanisme penempatannya diurutkan mulai dari
THK 2 guru nur sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta. Kemudian di sini untuk urutan-urutannya dalam bab yang keempat dari juknisnya. Kemudian untuk penyesuaian formasi terjadi ya kepada pelamar prioritas, yang mana di sini yang dapat nilai tertinggi atau yang lulus ini yang akan memindahkan formasi. Tidak akan terjadi pergeseran guru induk, namun di sini terjadi pemindahan formasi ya, asalkan tidak ada kelebihan guru pada sekolah tersebut. Kemudian untuk mekanisme seleksi pelamar prioritas kedua dan juga ketiga tentunya juga mengikuti aturan-aturan yang sudah disesuaikan dalam juknisnya. Nah, selanjutnya di sini misalkan nggak ada formasi maka ditempatkan di non satminkal yang seperti ini teman-teman. Tentunya tanpa melalui pergeseran guru induk ya. Kemudian kalau misalkan memang terjadi kelebihan guru maka formasi terpaksa nggak bisa diberikan. Nah, kira-kira siapa sih 4 kategori guru honorer yang bisa berpeluang besar untuk bisa lulus melalui optimalisasi formasi P3K guru? Nah, tentunya di sini kita sajikan secara lebih detail ya. Ini adalah pada tabel seperti yang bisa kita cermati pada layar monitor ini. Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk bisa diumumkan sebagai lulus itu adalah kita harus lulus kedua seleksi ya. Seleksi pertama ini adalah lulus seleksi administrasi. Seleksi yang kedua seleksi kompetensi. Nah, di sini untuk yang bisa berpeluang besar lulus untuk melalui optimalisasi formasi, ini adalah yang pertama, ini dari teman-teman pelamar prioritas 1. Nah, ketika teman-teman pelamar prioritas 1, ini ketika kondisi awalnya ini adalah mendapatkan penempatan seperti ini, maka teman-teman ini bisa nanti melalui optimalisasi formasi ya. Kemudian kalau misalkan di sini teman-teman syarat untuk kita bisa lulus nanti diumumkan itu kan kita harus P1, kemudian kita harus mendapatkan penempatan, kemudian kita melanjutkan pendaftaran setelah dapat penempatan itu dengan cara mengisi data-data, kemudian di sini kita klik tombol akhiri pendaftaran pada halaman resume kan. Kemudian untuk seleksi kompetensi untuk P1 tentunya di sini kita tidak mengikuti seleksi kompetensi karena menggunakan hasil seleksi kompetensi dari tahun 2021 kemarin. Itulah yang dijadikan dasar untuk penentuan kelulusan ya. Nah, termasuk juga untuk teman-teman dari P1 yang di akun SSSN-nya ini mendapatkan notifikasi, mohon maaf Anda tidak mendapat penempatan. Ini kemarin teman-teman tentunya ada juga beberapa ya yang ditelepon langsung dari Kemdikbudristek bahwa diminta untuk login dan lakukan resume dikarenakan sudah ada penempatan. Nah, bagi teman-teman yang saat ini mungkin saja masuk dalam kategori P1 yang ketika itu nggak dapat penempatan, bisa dipantau akun SSCASN secara berkala dan juga diaktifkan nomor HP-nya. Siapa tahu nanti juga akan berpeluang untuk ditelepon dari Kemdikbudristek juga ya. Jadi termasuk P1 yang nggak dapat penempatan semoga nanti bisa mendapatkan penempatan. Kemudian untuk yang kedua yang berpeluang untuk mendapatkan optimalisasi formasi tentunya adalah prioritas kedua ya. Nah, prioritas kedua syaratnya ada apa? Yaitu syaratnya harus ketika pendaftaran dibuka ini adalah teman-teman bisa lanjut mendaftar. Artinya di sana itu bisa lanjut mendaftar, itulah terdapat formasi ya. Bisa lanjut mendaftar, kemudian kita mengisi riwayat, kemudian juga akhiri pendaftaran. Kemudian juga sudah resume, kemudian juga sudah selesai diobservasi. Sama halnya dengan teman-teman P3 yang ketika login ini bisa melanjutkan pendaftaran, kemudian sudah resume dan juga sudah diobservasi. Nah, bagi teman-teman yang masuk dalam kategori kedua ini tentunya di sini sedang dilakukan pengolahan, semoga nanti bisa lulus ya. Memang untuk kondisi kita saat ini kita lulus atau enggaknya kan belum tahu ya, karena memang belum pengumuman. Nah, semoga di sini nanti bisa terjadi seperti itu. Kemudian dikarenakan di sini ada formasi yang masih tersisa ya, masih yang kosong. Ada yang formasi yang enggak dilamar dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ini adalah pelamar umum. Nah, pelamar umum kategori masuk dalam kategori yang bisa optimalisasi formasi ini adalah dari pelamar umum yang ketika pendaftaran dibuka, ini adalah bisa memilih formasi. Dikarenakan formasi daerahnya dibuka, bisa memilih formasi dan juga sudah resume dan juga sudah ikut seleksi kompetensi dengan 1 NBK dan sudah lulus passing grade. Nah, kalau misalkan teman-teman yang sudah lulus passing grade, misalkan kemarin ada banyak teman yang bertanya ya dari pelamar umum ini, kalau misalkan lulus passing grade namun kalah perankingan, itu kira-kira apakah bisa ditempatkan di tempat lain ataukah tidak? Tentunya saat ini sedang diolah melalui Kemdikbud, tentunya kita tunggu hasil baiknya saja. Semoga yang lulus passing grade dari pelamar umum ini bisa ditempatkan di tempat lain dikarenakan ada formasi yang nggak melamarnya di sana. Kalau misalkan di sini kita kalah perankingan, ini semoga nanti bisa ditempatkan di tempat lain ya. Kemudian untuk teman-teman yang nggak lulus passing grade gimana? Kalau nggak lulus passing grade ya sudah nggak akan bisa
nggak akan bisa ikut optimalisasi formasi, asalkan atau mungkin syaratnya kalau misalkan terjadi penurunan PG ya, itu bisa saja. Namun saya rasa untuk tahun ini nggak akan ada penurunan PG dikarenakan memang formasinya itu hanya sedikit ya untuk yang pelawar umum. Nah, selanjutnya di sini kita pantau saja nanti informasi berikutnya. Semoga nanti segala sesuatunya memberikan hasil yang terbaik untuk kita ya, melalui optimalisasi formasi. Yang nggak lulus ini bisa menjadi lulus. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.